Nah, apa sih yang menyebabkan kita tuh kesulitan keuangan, bermasalah dengan hubungan? Dua ini dulu aja ya, yang empatnya lagi nanti kita sambung lagi. Ini adalah pertama, hidup itu nggak pernah sesuai kenyataan. Banyak banget Banyak orang, kejutan-kejutan. iya, banyak orang merasa harapannya itu nggak pernah sesuai kenyataan. Iya, betul. Yang kedua, hidup itu rasanya ya, trauma tuh banyak banget. Orang tuh ngerasa, ini aku trauma, ini aku ke-trigger, Iya, gitu. iya, iya. Kita berjumpa lagi teman-teman dengan Bu Vera. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir lagi di Ngaji Roso. Kalau sama Bu Vera kita tentu akan bicara banyak tentang aura charming dong ya teman-teman. Iya, Karena kalau kita itu kadang berjumpa orang pertama kali gitu ya, aura itu terkadang lebih jujur ketimbang kata-kata gitu. Betul. Ya Pak enggak? iya benar. Jadi aura seseorang itu bisa lebih jujur daripada kata-katanya. Ya. Mungkin secara wajah bisa terlihat tersenyum Iya, gitu-gitu ya. Tapi secara energi ini bisa memancarkan sebuah vibrasi, sebuah aura yang berbeda gitu. Nah, tapi apapun itu terkadang dalam hal kesuksesan first impression itu menjadi sesuatu penentu gitu. Ya. Kita mau kolaborasi bisnis atau enggak gitu. Ya. Kalau dilihat nggak enak nih orang ini songong banget gitu kan. Itu yang akan kita pelajari kurang lebihnya itu, dan itu adalah dunia energi gitu Iya, Bu, ya. pasti. Nah, silakan mungkin bisa dieksplor, dielaborasi dulu dari sini Bu Vera. Oke, terima kasih banyak Mas Hendra. Halo teman-teman, ketemu lagi ya di Ngaji Roso, Masya Allah, tabarakallah. Iya teman-teman, benar tadi yang Mas Hendra bilang. First impression itu penting banget waktu kita ketemu orang. Bagaimana orang bisa percaya sama apa yang kita katakan, bagaimana orang bisa percaya sama apa yang kita ungkapkan, mungkin dengan strategi dan plan. Itu tentunya teman-teman, di up-nya tuh dari dalam kita sini. Kebayang nggak sih, kalau di dalam sininya tuh kita banyak sampahnya. Kalau di aura charming kita ngomongin sampah di pikiran dan perasaan. Di sini nih, bagaimana mungkin orang bisa percaya sama kita, sedangkan di sini aja di dalam hati kita tuh banyak keraguan, terutama banyak ketakutan. Ini bisa nggak ya? Nggak ada keyakinan yang mendalam gitu. Nah, jadi di kelas bahagia tanpa rekayasa Mas, di hari pertama itu yang akan kita bahas adalah sebelum kita mau melangkah jauh ke luar gitu ya, kita bersihin dulu tuh sampah pikiran dan perasaan terkadang ya, yang membuat kita sering ketipu lagi yang tadi Mas Hendra bilang. Kita tuh kadang suka terhipnotis atau bukan terhipnotis, terpesona oleh kata manis. Terpesona oleh kata manis gitu. Padahal kan belum tentu. Nah, kenapa sih sampai kita terpesona oleh kata manis? Karena sebenarnya di dalam diri kita juga itu punya magnet yang sama. Contoh ya, ada keserakahan di dalam diri kita. Kita akan termagnet orang-orang yang sama itu, sehingga akhirnya kita ketipu gitu loh. Dan itu saya punya klien, ketipu lagi. Saya bilang, coba cek deh, ada greedy nggak sih di situ, di perasaan lo gitu. Terus pas, ya mungkin ya pas beberapa ketemu, ya Mbak, kayaknya ada greedy dari hati gue gitu. Nah jadi itu teman-teman. Jadi kita lepasin. Yang ini nih sebenarnya halus banget, karena kalau nanti kan di materi itu kita ulasnya dari awal. Sejak kapan sih gitu kita punya luka-luka itu yang kita udah nggak tahu itu luka apa. Nah, luka itulah yang nanti akan dibersihkan, sehingga ada di perasaan dan pikiran kita tuh cuma rasa bahagia. Nah, kalau kita ngomongin energi bahagia tuh kan tinggi banget ya. Apalagi nggak usah yang bahagia deh, yang bisa nerima aja kehidupan ini apa adanya, terutama bahagia menerima kehidupan masa lalu kita. Nerima dulu deh, kehidupan masa lalu tuh memang nggak enak, memang tidak menyenangkan gitu. Dinerima aja, level kita udah tinggi, sehingga kita level tinggi ya, kita nggak akan pernah termagnet oleh magnet-magnet yang rendah, seperti magnet-magnet yang kecurangan ya, orang-orang yang curang, orang-orang yang mau ngambil kesempatan aja dalam diri kita gitu sih. Jadi kayak semacam kita sial gitu ya. Pengennya kan hidup ini beruntung gitu ya. Betul. Tapi dapatnya sial terus. Itu salah satu yang menyebabkan apa, Bu? Sehingga Kesialan. perlu dibereskan. Iya, maksudnya kita ngerasa hidup sangat sial gitu ya. Itu ya di dalam aja diberesin. Itu pasti ada kolaborasi emosi dasar marah, sedih, takut. Sehingga ya kalau udah marah, sedih, takut, kolaborasi, maka ini akan ngebentuk misalnya kita jadi ragu melangkah. Kalaupun namanya ragu melangkah kan Mas, ya bayangin aja lah kalau kita ragu melangkah, pasti gimana kan, pasti nggak jejak ya berdirinya gitu. Ya pasti akan ada kesulitan di situ gitu. Ya kesialan udah pasti, karena kita nggak percaya diri. Gitu. Jadi kalau percaya diri, santai aja, jalan aja lurus. Tapi aura ini sebenarnya dia kebentuk sejak lahir, atau ini bagian dari semacam kayak program, pengalaman, trauma, pikiran, dan emosi yang senantiasa dipelihara sehari-hari di lingkungan keluarga, di pertemanan, atau gimana, atau dari lahir?
sebenarnya kalau kita ngomongin di materi saya ya, yang bahagia tanpa rekayasa itu, dan kalau lihat basicnya aura adalah sesuatu yang memancar dari dalam diri kita, yaitu perasaan kita kan yang memancar dan isi pikiran. Nah itu terciptanya dari mana sih? Nah kalau di materi itu, di materi saya, kenapa sih bahagia tuh nggak ada? Sejak kapan sih kita nggak bahagia? Nah itu di materi sejak ternyata kita nggak bahagia tuh sejak dalam kandungan. Sejak dari kandungan aja udah nggak bahagia. Kok bisa ya sejak dalam kandungan kita nggak bahagia? Nah itulah kenapa para ibu ya, kalau kita kan disebutnya madrasatun ula, benar nggak sih Mas? Jadi ibu adalah madrasah pertama, ya pertama dari dalam kandungan gitu. Kenapa? Karena ibu ini kan yang mengajarkan anak itu sedih, marah, takut, bahkan cara menyelesaikan masalah tuh si anak merekam si bayi. Jadi saya banyak punya klien yang bayinya cengeng gitu ya. Saya ibunya waktu hamil sedih melulu nggak gitu. Ibunya gimana? Apa kabar ibunya? Jadi saya punya juga klien yang anak-anaknya bermasalah. Saya tanya apa kabar waktu hamilnya. Gitu. Itu sebenarnya kelihatan Mas nanti di tanggal lahirnya. Gitu. Tapi memang gini loh. Memang pada dasarnya kan setiap orang itu kan pada fitrahnya itu kan sudah bahagia gitu ya. Iya, betul. Sudah berkelimpahan, Betul. sudah nggak kurang apapun gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dalam kehidupan, mengalami luka, mengalami program-program yang tidak tepat, software-software yang nggak bagus terpasang lewat pengalaman hidup, dan ketika kemudian itu tuh masih banyak, kita akan dihadapkan pada sebuah peristiwa yang sama. Iya. Tubuh mengirimkan pesan bahwa kamu masih punya rasa ini loh. Nah, ini yang harus kemudian diberesin. Iya. Ya, Iya. nggak penting akarnya apa, tapi yang terpenting sensasi rasa yang masih banyak di dalam tubuh ini, bagasi emosinya itu harus diberesin gitu. Betul. Jadi kalau itu udah beres, biasanya nggak muncul lagi triggernya gitu ya. Pasti iya, nggak ada trigger. Karena muncul trigger yang sama, menjadi pola berulang, menjadi sebuah servo, itu karena itu belum diberesin selesai, lukanya. iya. Nah, ngeberesinnya kalau di bahagia tanpa rekayasa itu selain yang balon, metode balon itu Bu, yang sering dicontohkan di Iya, iya. Giroso, itu nanti di kelas ada metode lain kah? Ada di bahagia tanpa rekayasa di hari pertama itu nanti ada satu teknik nafas, tapi berbeda lah dari nafas yang biasa gitu ya, yang biasa itu. Ini berbeda. Jadi selain ada teknik nafas, di teknik nafas itu pun nggak sekedar cuma tarik nafas, bersyukur enggak, tapi tahu sebenarnya nafas ini untuk apa. Karena kan di tubuh kita tuh ada bagian potongan-potongan yang kita berikan apa ya, masukan asupannya. Contoh pikiran sadar, apa sih kebutuhannya? Pikiran bawah sadar, apa sih kebutuhannya? Lalu dia sadar, apa sih kebutuhannya? Nah nanti nafas itulah yang membuat terbroadcast itu semua gitu. Jadi nggak cuma sekedar nafas, tapi nanti ada bagian-bagian di situ yang diselesaikan. Hari pertama berarti kita semacam kayak merilis semua beban-beban emosi itu. Iya, sejak lahir, sejak dari dalam kandungan. Sejak dari kandungan, itu hari pertama. Hari pertama. Fokusnya itu. Fokusnya itu. Jadi semua bagasi sampah yang bahkan kita nggak tahu itu dari mana adanya, tapi kok hidup musibah mulu, hidup ujian lagi, hidup cobaan lagi. Nah, dibersihkannya di situ. Kalau di kelas itu kan selapis demi selapis ya Mas, diliatin. Jadi kadang-kadang kan orang-orang aja nggak clear. Pentingnya bahagia apa sih? Itu nggak clear orang-orang. Iya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan bahagia sedangkan kita nggak tahu pentingnya apa? Yang pertama. Terus teman-teman sendiri ya, banyak orang tuh bilang pengen bahagia, tapi pada faktanya bahagia aja nggak tahu apa. Jadi nanti di grounded banget gimana kita semua tuh paham apa sih bahagia, sehingga nggak cari-cari kemana-mana gitu, nggak muter-muter kemana-mana. Kita tahu bahagia tuh ini, pentingnya bahagia tuh ini. Jadi bergerak untuk mendapatkan bahagianya mudah. Lalu baru selesaikanlah semua sampah-sampah yang ada di pikiran dan perasaan itu. Itu hari pertama. Itu hari pertama teman-teman. Ya, ini online tapi 2 hari. 2 hari. Di kelas webinar Aura Charming Bahagia Tanpa Rekayasa nih, sehat tanpa obat ya. Teman-teman nanti mau nggak dipraktekkan bagaimana cara ngeberesin, ngerilis, mengclearing luka-luka batin itu? Mau dikasih contoh nggak kira-kira dengan metode balon nanti? Kalau misalnya ada yang teman-teman butuh, wih mau semua ya. Ya. Nanti kita cari cari volunteer ya, buat. cari volunteer. Oke, kalau mau ya silakan standby ya. Didengerin, diikutin dulu biar nanti enak praktiknya. Nah, oke, itu di hari pertama. Ya. Dan infonya di tanggal 13. Bener, 14 hari pertama bahagia tanpa rekayasa tanggal 14. 14. Ya, tanggal 15-nya detox aura. Oh. Jadi 2 hari. Bedanya apa hari pertama dengan hari kedua? Tadi kan hari pertama kan juga meng-clearing semua luka-luka itu. Betul. Hari pertama full total bagaimana kita melepas semua sampah yang ada di pikiran dan perasaan, lalu dengan menggunakan nafas secara optimal dan maksimal, kita tahu pentingnya nafas itu dan sama ngelepasin semuanya sehingga bahagia udah tercipta, ketenangan udah tercipta, minimal penyakit udah hilang. Yang sakit-sakit, yang sakit pahu, sakit punggung. Banyak Bu, kasus kayak gitu. Banyak banget di kelas, lihat aja. Sakit apa aja Bu?
ada yang sakit punggungnya, terus Oh ya, ringan-ringan kayak gitu gampang ya. gampang. Terus ada juga sih yang waktu itu anxiety udah 5 tahun, saya lupa Pak Yosep apa siapa namanya. Udah 5 tahun anxiety, nggak bisa senyum. Ikut kelas, setelah ikut kelas 1 hari aja pertama itu bisa senyum, udah bisa senyum. Itu kan sebenarnya kita sedang mengirimkan pesan dan sebuah jawaban juga bahwa setiap sakit yang diderita seseorang itu pasti ada pesan cintanya dari tubuh gitu ya. Pasti. Kan Oke. itu udah nggak sesuai fitrahnya. Kalau tadi Mas Enda bilang fitrah kita datang ke dunia ini kan fitrah kita udah bahagia pastinya, nggak kekurangan apapun, semua serba keberlimpahan. Pastinya serba kemudahan ya, kemudahan tuh ada semuanya. Kan faktanya ya itu tadi, kita terbelenggu, terfilter oleh sampah-sampah. Apa sih sampah-sampah itu? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sehingga itu terus apa yang kita pikirin. Dan di sisi yang lain, kalau misalnya lebih ada pertanyaan lebih dulu mana antara kaya dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru kaya, sebagian orang-orang yang sudah level kemakmurannya di atas, dia menjawab bahagia dulu gitu. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah yang bikin kamu nggak bahagia itu karena sampah-sampah emosi tadi nggak dikelirkan, nggak dibersihkan gitu kan ya. Iya. Oke. Karena gini, di hari pertama itu ya, di hari pertama kan kita ngomongin tentang bahagia. Sebenarnya pasti nggak membuat bahagia. Itu kan cuma 4 hal. 4 halnya itu apa? Keuangan yang pertama. Udah otomatis saya bilang, pokoknya ya, kalau kita udah bermasalah dengan uang, kita bermasalah dengan hubungan. Terutama dengan suami nih, kalau yang ibu-ibu. Suami bermasalah dengan istri. Udah nih, suami istri bermasalah, yang kena tuh siapa? Mas, anak ya Mas. Iya. Makanya kalau anak-anak bermasalah, kita pasti terapi ibu bapaknya. Oke. Ya. Ini hubungan sosial aja ya, udah juga pasti bermasalah. Kalau hubungan terdekat bermasalah, pasti ke samping kanan kita juga bermasalah. Lalu setelah hubungan keuangan bermasalah, hubungan masalah, udah pasti ini sakit-sakitan badannya Mas, masuk angin gitu ya, pegel-pegel, asam lambung, kolesterol, darah tinggi, Asam aurat. dan penyakit-penyakit lainnya ini nanti ada di bahagia tanpa rekayasa di hari pertama tuh. Kalau kita nggak bahagia, sampahnya banyak, penyakit apa aja sih yang ada. Nah, lalu saya jelaskan, kalau misalnya tetap aja mau simpen nih masalah sampah-sampah itu, boleh nggak? Kalau santai aja, jadi kalau nggak mau dilepasin nggak apa-apa. Kan banyak orang kekeh nih. Iya. Nggak mau ngelepasin, ya udah nggak apa-apa, saya bilang kalau mau ngelepasin nggak apa-apa, paling yang sakit tubuhnya. Tapi jangan dong, sampah ini jadi warisan buat anak cucu keturunan. I see. Nah itu, jadi itulah yang kita lepaskan di hari pertama. Nah, apa sih yang menyebabkan kita tuh kesulitan keuangan, bermasalah dengan hubungan? 2 ini dulu aja ya, yang 4-nya lagi nanti kita sambung lagi. Ini adalah pertama, hidup itu nggak pernah sesuai kenyataan. Banyak banget Ada orang, kejutan-kejutan. iya, banyak orang merasa harapannya itu nggak pernah sesuai kenyataan. Iya, betul. Yang kedua, hidup itu rasanya ya, trauma tuh banyak banget. Orang tuh ngerasa ini aku trauma, ini aku ke-trigger gitu. Saya terapi ada klien ya, aku tuh ke-trigger Mbak gini nih. Saya nggak tanya triggernya apa. Oke, tahu nggak trigger? Tahu tulisan trigger? Tahu. Oke, coba ingetin tulisan trigger kayak gimana. Boleh nggak itu ditiup kebalan? Cuma lepasin kata triggernya doang. Terus pas berhadapan, saya coba ingetin lagi, hadapi lagi dengan masalah yang disebut trigger tadi. Iya sih, nggak apa-apa. Nah, jadi sesimpel itu. Sebenarnya kita dengerin kata trigger tuh karena kita sering denger informasi itu. Aku pengen memfollow up sedikit jawabannya Bu Vera tadi terkait dengan salah satu akar yang bikin kita nggak bahagia karena finansial gitu. Nah, gimana pun juga gitu ya, meskipun udah dirilis, udah di-clearing, udah diapain juga gitu, tetap kalau misalnya kamu pengen ngeberesin masalah finansial, kayaknya kamu harus nambah income deh, fokus nambah income baru gitu. Nah, aku tuh pengen mengajak kepada siapapun teman-teman supaya ini tidak kita sekedar ngobrol, belajar aja, tapi mulai melangkah gitu. Saya ingin mengundang kepada siapapun teman-teman yang nonton ini, khususnya buat teman-teman yang sudah ikut jadi bagian dari kelas webinar Aura Charming, yang sudah alumni-alumni, monggo teman-teman bisa jadi afiliator kelas webinar Aura Charming ya. Nanti komisinya berapa persen, nanti hubungi nomor yang tertera di situ. Bisa hubungi Mbak Dara, bisa hubungi tim gitu ya. Nanti siapapun bisa boleh jadi afiliatornya kelas webinar Aura Charming. Jadi tiap bulan teman-teman bisa dapat tambahan komisi, tambahan pendapatan. Itu konkret sih menurutku, daripada kemudian kita hanya ngobrol ngalor ngidul tapi langkahnya belum jelas gitu. Nah, jadi asal tindakannya mulai berubah, insya Allah ini teman-teman juga realitanya juga berubah sih. Jadi itu kita pengen mengirimkan pesan kepada semuanya untuk mari kita bersama-sama juga selain belajar juga jadi afiliator ya. Bisa di kelasnya Bu Vera yang webinar Aura Charming atau bisa di Reset Rezeki. Iya. Nah, oke, hari kedua Detox Aura.
Jadi kan kita udah selesaikan nih rasa bahagia, rasa sampah-sampah itu, sehingga muncullah rasa bahagia di akhir sesi. Nah, tapi kan Mas tetap aja Mas, masih ada yang nyangkut-nyangkut tuh kan, kita seringnya ngomong gitu ya. Udah sih, tapi masih nyangkut. Udah sih, tapi masih ngeganjel. Nah, hari kedua lah ini disebutnya detox aura. Detox aura itu enggak ngomongin tentang aura seperti kebiasaannya lah ya, enggak. Tapi berfokus pada apa aja sih yang membuat aura kita tidak bercahaya. Nah, apa contohnya yang membuat aura kita gelap gulita sehingga harapan gak sesuai kenyataan, kita nggak famous, impian menjadi pudar. Itu yang paling utama adalah yang menggelapkan aura kita tuh sering ingat masa lalu. Lalu khawatir masa depan. Nah, sering Nggak present ya? Iya, sering emosian, terus sering iri. Nah, di situ nanti ada banyak banget ya. Nah, itu tuh nanti kita nah ada nggak? Nah, teman-teman nanti di situ di hari kedua ini lebih prakteknya. Teman-teman nulis gitu, ditulis masalahnya hari ini yang masih ngeganjel apa, lalu kita selesaikan. Dan sama sekali ya, seperti biasa Mas, kelas saya itu nggak ada meditasi, nggak ada visualisasi, nggak ada afirmasi dan sugesti. Jadi kelasnya Bu Vera tanpa afirmasi, tanpa sugesti, nggak ada. tanpa visualisasi, tanpa meditasi. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal aura ya, terima kasih juga kepada Mbak Aura Kasih yang sudah follow IG-nya Ngaji Roso. Masya Allah. Iya, jadi kita merasa terhormat sekali gitu ya. Emang udah nggak tahu. Thank you ya. Nah, ya banyak teman-teman yang mau ikut. Silakan hubungi nomor yang udah tertera di atas tuh teman-teman. Yang mau daftar sebagai afiliatornya kelas Bu Vera, monggo. Zoom-nya itu 2 hari ya teman-teman ya. 2 hari. Itu tuh hubungi nomor yang udah tertera di atas tuh 0856 346 113. Nah, Zoom-nya itu 2 hari. Itu kelas webinar Aura Charming itu hari pertamanya dia beresin sampah-sampah batin, yang keduanya detox aura kasih. Ya. Nah, kemudian di tanggal 16 Ya. kita ada kelas riset Riset rezeki. rezeki. Riset rezeki ini 1 hari aja. 1 hari. Karena gini, waktu itu saya lupa di batch berapa ya. Kan udah selesai nih bahagia tanpa rekayasa dan detox aura. Semuanya tuh udah selesai Mas. Badan yang sakit-sakit udah ringan. Terus semuanya udah enak deh gitu. Terus saya bilang ada pertanyaan lagi gitu, atau ada yang mau saya bantu lagi gitu. Satu raise hand. Udah dikit-dikit, udah 10 menit lagi mau berakhir lah. Raise hand Bu Vera, saya mau boleh mau tanya. Saya sih sakit di tubuh saya udah hilang. Saya udah tenang, udah enak kata dia gitu, udah lupa, udah sama orang yang nyakitin saya juga saya ketemu udah biasa aja. Tapi Bu Vera gitu, tapi besok saya ada jatuh tempo Bu Vera. Gitu. Besok saya jatuh tempo Bu Vera. Nah, gimana ya? Nah, lalu saya bantu Mas Hendra. Saya bantu, lalu saya kan nggak enak ya ini. Terus, tapi teman-teman, mohon maaf ya, ini adalah teknik yang saya gunakan untuk riset rezeki. Karena setiap teknik kan saya nggak gabung Mas, jadi teknik bahagia tanpa rekayasa, detox aura, riset rezeki tekniknya beda-beda gitu. Jadi ini adalah teknik untuk riset rezeki, berarti hadiah fee dari saya nih untuk gitu. Buat teman-teman semua yang hadir di batch ini, saya bantulah mereka semua. Lalu kan mereka minta, boleh dong bikin kelas riset rezeki. Itulah pertama kali ada kelas riset rezeki. Diawali dari teman-teman yang udah batch itu ikut, lalu daftar langsung. Yang di riset itu apanya sih? Yang di riset semuanya, jadi ada tekniknya 2MP namanya. Oh, itu nanti dibahas lah ya. Dan kalau misalnya teman-teman, aku pengennya ketemu Bu Vera tuh secara langsung aja, pengennya kayak privat gitu ya, atau online atau offline, nanti bisa hubungi Mbak Laila. Atau nomor yang tertera tuh nanti bisa japri di situ. Atau kalau misalnya pengen ketemu Jumpa Darat, ketemu di Jakarta, nanti bisa di tanggal 26 kali ya. September. Tanggal 26 September. Nanti yang alumninya Bu Vera juga bisa dapat harga alumni teman-teman. Jadi 26 September tempatnya di Hotel Mercure Jakarta Batavia. Nanti selain Bu Vera ada Coach Vena dan ada TVB. Nah itu kayaknya momen yang ditunggu-tunggu banyak orang ya. VFF ya, betul. Banyak teman-teman yang sudah booking di seat terdepan ya. Nah, itu kopinya udah datang ya. Masya Allah. Ya, yang mau ikutan silakan hubungi nomor tertera teman-teman ya. Dan jadi meskipun seseorang tuh rajin ibadah Bu, rajin zikir, terus kemudian pikirannya juga positif, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa auranya tetap berat karena masih menyimpan kemarahan, iri hati, terus kemudian dendam gitu ya. Bahkan ada salah satu tokoh uangnya udah banyak, dia udah tajir banget, saat kemudian uangnya dibawa lari temennya, saat konsultasi sama sahabatnya disarankan pada saat kita dikecewakan sama seseorang tuh inget lihat mukanya gitu aja kan udah gak karu-karuan ya Bu ya. Iya benar. Nah, ini malah disuruh ketika kamu ingat sama dia, peluk dia dari jarak jauh, cintai dia dan doakan dia. Katanya dia, ini ilmu apa ini? Kita dikecewakan kayak gini malah justru disuruh mendoakan, disuruh ngirimi cinta gitu kan. Berat banget itu Mas. Wah, berat banget. Astagfirullah. Ini satu ini. Yang kedua nih,
saat kemudian saya juga berada di fase sangat dikecewakan sama beberapa teman saya Iya. gitu ya. Saya hujat, saya ancam gitu. Iya. Justru mengundang peristiwa yang lebih buruk dalam hidup saya gitu. Makanya itu diberesinnya di kelas bahagia tanpa rekayasa itu. Dari dua case ini apa yang ingin Ibu sampaikan? Gini, jadi Mas, sebelum kelas, jadi gini, sebelum saya ngajar dan saya jadi konselor, itu kan semua masalah datang semua ke saya. Jadi kalau ada orang nanya, iya Bu Vera, bagaimana mungkin saya bisa baik sama suami? Suami saya kan ngasihnya sedikit, terus saya begini-begini. Saya bilang masih mending ya ngasih dikit, saya kan nggak pernah dikasih juga. Gitu. Terus yang tadi Mas Hendra bilang, udah ibadah Mas, jangan tanya Mas, sholat duha saya. Kalau kenal teman-teman kantor saya sholat duha itu 12 rakaat Mas. Oke. Kurang banyak paling ya? Itu paling banyak kan ya 12 rakaat kan? Oh, dimodif kali ya? Kan katanya paling 12 rakaat kan kita bisa punya rumah di surga gitu ya. Pokoknya segala doanya saya baca. Jangan tanya juga sholat tahajud Mas, jangan tanya juga sholat fardu ya. Pokoknya ba'diyah qobliyah tuh udah saya kerjain gitu ya. Semuanya semua deh, semua sholat ini sholat itu saya kerjain, nggak pernah nggak. Puasa jangan tanya Mas, saya puasa juga gitu ya. Tapi kalau utang nggak selesai, rumah tangga nggak kelar gitu ya, berantem nggak berantem keras itu, nggak berantem kenceng ya. Kalau orang yang lihat Mas saya hot couple gitulah pokoknya ya. Tapi kan nggak tahu ya di dalam sini gitu ya. Belum urusan kantor, segala macam urusan deh, segala macam urusan teman-teman. Putus asa rasanya pengen bunuh diri gitu kayaknya dulu itu ya. Ya itu sholat saya semuanya yang saya lakukan itu ya, ngaji, zikir Mas, nggak tahu udah baca ini 1000, baca ini 10.000, 100.000 dibaca Mas. Tapi nggak selesai Mas. Vertigo saya nggak sembuh, malah saya kalau nggak minum obat saya sakit. Itu antara ketaatan dengan yang didapat itu nggak linear. Iya, karena saya ibadah ritual, ibadah gitu, sholat duha 12 kali, baca selesai Allahumma inna duha. Ya meskipun gitu ya, saya baca doanya Masya Allah Tabarakallah ya. Lalu semuanya deh saya doa juga, sholat hajat. Jangan tanya kalau sholat tobat ya mungkin karena saya banyak dosa gitu ya. Saya doa sholat juga. Tapi kok nggak kelar-kelar ya gitu. Kesimpulannya apa dong? Nggak ada gunanya dong berarti. Kesimpulannya gini Mas, ternyata pas saya banyak belajar lagi ya, saya ikut pemberdayaan ini itu segala macam saya ikut. Oh ternyata Mas, sampah di sini nih masih banyak. Waktu saya sholat, waktu saya menjalankan ritual ibadah itu ya yang saya yakini keimanan saya gitu, ternyata itu nggak melepaskan beban saya. Harusnya waktu kita sholat aja misalnya takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, itu segala masalah, segala keruwetan, segala sakit hati, benci, dendam dan lain-lain harusnya kita lunturin tuh ke sajadah. Ini enggak Mas, ke sumeke seperti Allahu Akbarnya kita gitu loh. Allahu Akbar ya Allahu Akbar juga sih, besar juga tuh emosinya. Jadi bagaimana mungkin ya? Itu saya bilang. Nah itu di kelas saya Mas, di kelas detox aura. Nanti hari kedua. Di hari kedua, jadi ada teknik bagaimana doa kita itu sulit terjawab oleh Allah ketika energi kita rendah. Nanti di situ ada dijelasin. Itu karena saya ngerasain sendiri Mas Hendra. Jadi semua teman-teman yang hadir ke saya nih, semua peserta pelatihan kayak klien, itu masalahnya udah saya laluin duluan. Nah, nanti kalau teman-teman lebih penasaran lagi, waktu nanti ada testimoni kayaknya, nanti teman-teman boleh tanya-tanya juga langsung gitu ya. Tapi yang jelas kelas ini online teman-teman, dimulai tanggal 14 dan 15, terus 16-nya reset rezeki gitu ya. Ternyata pantas ya, Bu Vera mau ngajar kayak gini, mau nggak promo, nggak apa. Masih banyak. Iya, selalu banyak, tiap bulan selalu banyak. Tapi memang beda, seseorang bicara dari apa yang dia alami sendiri, itu tuh memang beda vibrasinya gitu ya. Saya ngalamin banget. Jadi semua orang Mas, semua orang yang datang ke saya ya, termasuk peserta pelatihan yang saya nggak kenal sekalipun ya, even itu dari luar negeri gitu ya, yang dia rasakan itu saya ngerasain. Jadi tulang punggung keluarga, jadi diginiin dari sama suami, diituin begitu, itu saya semua Mas. Jadi waktu semua orang cerita itu saya. Makanya teman-teman, apa yang ada di dalam diri kita ya, kan bercermin tuh. Apa yang hadir dalam kita juga itu kita sebenarnya. Tapi detox aura tuh benar-benar kita sedang membersihkan energi yang tidak selaras, atau lebih pada kita sebenarnya dibantu untuk mengakui emosi-emosi yang selama ini tuh justru kita tolak gitu. Nah, pada saat kemudian kita udah mulai aware, oh aku ada emosi ini toh. Ya udah, aku terima, aku alami utuh. Akhirnya kemudian dengan kesadaran itu emosinya pelan-pelan terurai sendiri. Yang mana? Jadi gini Mas, benar yang tadi Mas Hendra, cuma tekniknya tuh gini. Kan setiap orang nih masih ada yang ngeganjel. Nah, saya bilang coba apa yang ngeganjel. Kadang Mas, yang kita bilang ngeganjel itu muter aja di pikiran dan perasaan. Muter aja. Sehingga kalau kita jadi nggak bisa lihat nih, ini emosinya apa? Karena emosi dasar cuma marah, sedih, takut, bahagia, jijik, dan terkejut. Tapi yang sering banyak di perasaan bahagianya nggak ada. Sedih, marah, takut itu kolaborasi. Nah, saat yang ngeganjel itu kita bridging, marah, sedih, takut. Kita tanya marahnya kenapa, sedihnya kenapa, takutnya kenapa. Banyak kan orang tulis nih, marah karena dia nggak sesuai keinginan saya, marah karena dia begini begitu, sedih karena tidak dihargai, sedih karena gitu kan gitu ya.
Nah itu kan kalau yang sedih tidak dihargai itu disahkan di hari pertama di bahagia tanpa rekayasa. Itu semua tuh Mas. Nanti kan kita lihat. Tapi saya tanya ya Mas, itu semua bisa teman-teman ngendalin nggak? Enggak. Kamu bisa nggak ngendalin orang lain untuk sama kayak kita? Enggak. Terus kalau nggak bisa kita kendaliin, ngapain dipikirin? Terus banyak yang di kelas ya teman-teman bilang, iya juga ya, bego juga kita selama ini ya gitu. Gitu jadi benar-benar nanti kebuka gitu Mas, tanpa dia apa-apain. Kenapa begitu? Supaya kita langsung kayak punya tools yang gitu. Jadi semua teman-teman Aura Charming tuh yang ikutin prakteknya dan praktek terus menerus, jadi kayak udah otomatis Mas. Kayak ada tombol otomatis, ya ngapain ya gitu. Nah malah saya bilangnya, daripada fokus kita mikirin orang berubah sesuai kita, boleh nggak diganti misalnya orang itu nyakitin, orang itu memfitnah contohnya, boleh nggak diganti? Ya Allah nggak apa-apa, dia fitnah saya, nggak apa-apa ya Allah, yang penting gantiin aja deh rezeki yang banyak ke saya. Butuh duit berapa? Langsung bilang. Tapi ada juga yang jawab, tapi kalau gitu barter dong sama Allah, daripada mikirin yang nggak enak malah jadi sampah, menghalangi semua rezeki, mendingan kita langsung bilang ke Allah, nggak apa-apa ya Allah, saya ridho difitnah, biarin, nggak apa-apa, yang penting kan bukan kita ya. Pokoknya kuncinya teman-teman ganti dengan doa. Nah saya malah bilang, semua masalah yang datang ke kita nggak enak, boleh nggak itu jadi golden ticket buat kita. Jadiin aja golden ticket doa, ya Allah nggak apa-apa, yang penting ganti rezeki yang banyak. Kalau teman-teman butuh duit langsung bilang segini ya Allah kita. Nah nanti teman-teman akan dibantu caranya mengurai luka batin secara langsung sama Bu Vera di live ya. Yang mau, yang bersedia silakan standby, jangan ke mana-mana.